Anda kembali dalam webinar Prospek Ekonomi Indonesia setelah lepas dari resesi, dan kembali kami ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber yang luar biasa pada hari ini terkait dengan tema yang kami bahas. Silakan bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 1299001 dengan format kepada narasumber siapa ditujukan pertanyaan ini, spasi pertanyaannya. Dan kita langsung saja ke inti webinar hari ini, di mana kita akan meminta pendapat dari narasumber kita, yaitu Bapak IKD Dian Sutrisna selaku Chief Economist PT SMI mengenai Indonesia yang akhirnya bangkit dari resesi. Tentunya kita ingin minta pendapat dari Pak Kadek. Mohon maaf Pak, saya agak kelibet sedikit ya Pak ya, deg-degan nih mau ketemu Pak Kadek. Seperti apa Pak pandangan Anda tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya Syarifah Rahma bahwa Indonesia ini pada akhirnya sudah bebas dari resesi. Ya, terima kasih Mbak Alin. Seperti yang sudah disampaikan tadi, memang di triwulan kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif, mencapai 7% year on year. Dan kalau kita lihat memang ini telah positif setelah beberapa triwulan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020 dan juga triwulan pertama tahun 2021. Ini merupakan momentum yang baik untuk pertumbuhan Indonesia ke depan yang sustainable, tentunya didorong oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penanganan COVID yang relatif sudah terkendali, dan juga semakin didorongnya pencapaian target vaksinasi. Sehingga kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2021 banyak didorong oleh kegiatan ekspor dan impor karena negara mitra dagang Indonesia sudah mengalami pemulihan seperti China dan juga Amerika, dan juga tidak terlepas dari peran pemerintah di dalam program pemulihan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua tahun 2021. Demikian. Wah, hal-hal itu tentunya membuat kita ada punya optimisme ya Pak di momentum kebangkitan ekonomi Indonesia ini. Tentunya kita ingin membahas lebih dalam bagaimana sih pertumbuhan infrastruktur khususnya di tahun 2021. Langsung saja kita akan dengarkan bersama paparan lengkap dari Bapak IKD Dian Sutrisna, Chief Economist PT SMI. Silahkan Pak Kadek. Terima kasih Mbak Alin. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, para pembicara, kemudian stakeholders, Bapak dan Ibu yang berpartisipasi di dalam acara webinar siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan prospek ekonomi Indonesia dan sektor infrastruktur pasca resesi. Minta tolong next. Next. Nah, ini adalah proyeksi lembaga-lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi global di tahun 2001 dan 2022, termasuk juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kita lihat di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh sekitar 5,8 sampai dengan 6%. Kemudian kalau Indonesia sendiri diproyeksikan berkisar antara 3,7 sampai 4,7%. Dan ini tentunya momentum yang sangat baik karena di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia sudah positif dan keluar dari resesi di tahun 2020. Next. Nah, selain mengamati pertumbuhan ekonomi, juga penting bagi kita untuk melihat GDP real negara-negara di dunia pada levelnya. Nah, kalau negara-negara di dunia tadi pertumbuhannya hampir semua mengalami pertumbuhan positif, penting juga kita melihat level GDP realnya. Nah, ini pemulihan ekonomi Indonesia kalau dilihat dari perbandingan PDB real Indonesia di tahun 2021, proyeksi
World Economic Outlook dibandingkan dengan PDB Indonesia sebelum pandemi di tahun 2019, memang pola pemulihan dari perekonomian negara-negara di dunia tidak merata. Nah, di satu sisi ada negara seperti China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan diproyeksikan PDB real di tahun 2021 itu sudah melebihi PDB real di tahun 2019. Sedangkan beberapa negara termasuk juga Indonesia memang level PDB realnya di tahun 2021 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019. Next. Nah, tidak meratanya pola pemulihan ekonomi negara-negara di dunia memang memiliki beberapa implikasi. Salah satunya adalah ketika negara lain mengalami pemulihan terlebih dahulu, akan adanya normalisasi kebijakan moneter, tentunya akan memiliki pengaruh juga kepada stabilitas dari pasar finansial global, juga pasar finansial Indonesia. Selain itu, lebih dulunya pulih negara-negara lain, terutama negara mitra dagang, bisa kita prediksikan bahwa ke depan perekonomian Indonesia banyak didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor dan impor. Nah, pemulihan ekonomi ini memang sangat tergantung dari perkembangan kasus COVID-19 dan juga persentase penduduk yang sudah divaksinasi. Nah, kalau kita lihat di sini, persentase populasi yang telah divaksinasi secara penuh negara-negara di dunia, negara maju dan juga negara seperti China, kemudian juga Singapura, UK, persentase penduduk yang telah divaksinasi penuh lebih dari 60% populasinya. Next. Nah, pada saat pandemi memang indikasi pulihnya ekonomi selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilihat dari semakin meningkatnya inflasi. Jadi semakin menguat permintaan domestik, itu akan semakin meningkat juga level of inflation. Nah, di sini kami menghubungkan antara persentase jumlah penduduk yang tervaksinasi secara penuh dengan tingkat inflasi tahunan itu berkorelasi positif. Artinya memang percepatan dari pemberian vaksinasi menjadi faktor yang sangat penting di dalam pemulihan ekonomi yang diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan juga inflasi yang meningkat. Next. Nah, memang inflasi di Indonesia kalau kita lihat data terakhir di bulan Agustus tahun 2021, yaitu sebesar 1,59% year on year, itu masih di bawah target Bank Indonesia, yaitu 3% plus minus 1%. Namun diprediksikan memang inflasi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari PT SMI sendiri memproyeksikan melalui divisi riset ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi di di keseluruhan tahun 2021 yaitu sebesar 3,2% sampai 4,2% di tahun 2021. Artinya memang pertumbuhan yang positif dan seiring juga dengan meningkatnya laju inflasi. Next. Nah, ini menarik kalau kita lihat perkembangan sektor-sektor ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021. Nah, kalau kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi, di kuartal kedua tahun 2021, semua sektor perekonomian sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Termasuk juga adalah sektor transportasi yang sangat terdampak akibat pandemi. Namun kalau kita lihat dari level PDB real sektoral, itu bervariasi antar sektor ya. Hampir semua sektor-sektor ekonomi itu sudah kembali seperti sebelum pandemi. Kita membandingkannya adalah antara triwulan kedua tahun 2021 dengan triwulan kedua tahun 2019. Namun ada beberapa sektor yang masih berada di bawah level pandemi, misalnya adalah industri pengolahan, kemudian juga termasuk sektor konstruksi, transportasi, dan juga untuk makanan dan minuman dan jasa perusahaan. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, memang di dalam sektor-sektor yang belum pulih seperti semula itu bervariasi. Contohnya saya
berikan untuk industri pengolahan misalnya. Nah, di dalam industri pengolahan ada industri yang memang memiliki daya tahan dan selama pandemi tetap tumbuh positif. Misalnya industri makanan dan minuman. Kemudian industri yang mendukung sektor kesehatan. Misalnya adalah industri kimia, farmasi, dan juga industri obat tradisional. Yang terakhir adalah industri baja. Nah, itu adalah 3 sektor industri yang tetap tumbuh positif pada masa pandemi. Begitu juga dengan sektor transportasi yang sangat terdampak. Nah, kalau kita telusuri lagi lebih jauh, kalau kita bandingkan transportasi darat, udara, dan juga kereta api, nah sektor transportasi darat terutama dilihat dari traffic jalan tol itu relatif pulih lebih cepat dibandingkan dengan transportasi udara dan kereta api. Next. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia. Juga tidak merata dan beragam. Ya, di satu sisi ada daerah yang memang sudah tumbuh positif sejak di triwulan 3 tahun 2020, misalnya Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua, itu sudah tumbuh positif. Sedangkan ada daerah-daerah yang pemulihannya relatif lebih lama. Contohnya adalah Provinsi Bali misalnya, yang sangat tergantung pada pariwisata, mulai positif pertumbuhannya di triwulan kedua tahun 2021, termasuk juga provinsi-provinsi yang berada di Jawa. Next. Nah, kalau kita lihat dampak dari pandemi ini terhadap daerah-daerah di Indonesia, kami di Divisi Riset Ekonomi PT SMI membaginya menjadi kuadran. Jadi ada daerah yang paling ringan terkena dampak pandemi, ada juga daerah yang paling parah terkena dampak pandemi. Nah, saya mulai saja daerah yang paling ringan terdampak pandemi. Ini adalah daerah-daerah yang memiliki sektor dominan di pertambangan dan juga pertanian. Nah, kalau kita lihat struktur APBD-nya, daerah yang terdampak ringan pandemi itu adalah daerah yang PAD-nya relatif rendah dibandingkan dengan transfer. Nah, juga mobilitas penduduknya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Saya ambil di ekstrim yang lain adalah daerah yang paling parah terkena dampak pandemi, itu adalah daerah dengan sektor dominan industri manufaktur dan juga jasa, yaitu jasa pariwisata. Nah, kalau kita lihat struktur APBD-nya, ya daerah yang pendapatan asli daerahnya atau PAD-nya relatif tinggi, itu cenderung terdampak pandemi lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena memang penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi itu sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah-daerah yang memang memiliki PAD tinggi. Next. Nah, bagaimana dengan prospek sektor transportasi? Ini adalah bagian terakhir. Next. Nah, untuk sektor transportasi seperti yang saya sudah sampaikan, kami mengamati bahwa sebelum diberlakukannya PPKM darurat di bulan Juli tahun 2021, kita lihat volume lalu lintas jalan tol, jumlah penumpang pesawat, dan jumlah penumpang kereta itu masih berada di bawah rata-rata penumpang sebelum pandemi, yaitu di tahun 2019. Namun untuk sektor jalan tol itu kami mengamati memang pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor penerbangan dan kereta. Bahkan ada beberapa ruas jalan tol yang memang sudah mencapai level sebelum pandemi. Next. Namun memang pergerakan atau perkembangan dari sektor transportasi ini sangat dipengaruhi oleh pemberlakuan PPKM darurat ketika jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sangat signifikan. Namun kami membandingkan mobilitas penduduk pada saat PPKM darurat diberlakukan dibandingkan dengan PSBB yang diberlakukan di bulan April sampai Juni tahun 2020, terlihat bahwa penurunan mobilitas penduduk akibat PPKM darurat itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan PSBB di tahun 2020. Ini artinya
kami bisa prediksikan bahwa memang pengaruh dari PPKM darurat ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan penerapan PSBB di tahun 2020 juga terkait dengan sektor transportasi. Next. Nah, ini adalah pergerakan dari jumlah kasus harian dan juga kita lihat Indonesia mampu menurunkan jumlah kasus hariannya secara signifikan dan bahkan negara-negara lain juga mengakui keberhasilan dari pemerintah untuk menekan jumlah kasus COVID-19 dan ini juga diikuti oleh peningkatan mobilitas penduduk dengan melihat pola ini bahwa sektor infrastruktur terutama sektor transportasi ke depan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Nah, jadi terakhir bahwa pertumbuhan positif ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2021 merupakan momentum yang sangat baik bagi semua kalangan supaya tetap menjaga pertumbuhan yang positif ini sehingga tumbuh secara sustainable di dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu resiko-resiko seperti resiko dari global, kemudian juga pembalikan atau normalisasi kebijakan dari The Fed misalnya, kemudian yang paling utama adalah resiko meningkatnya kembali kasus COVID-19 perlu diantisipasi. Salah satu kuncinya adalah percepatan pemberian vaksinasi karena berdasarkan presentasi tadi, daerah-daerah yang memiliki atau populasinya sudah banyak tervaksinasi, ya seperti negara seperti China dan juga Singapura dan Amerika itu memiliki pola pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Demikian paparan saya kembalikan ke Mbak Alin dan nanti kita bisa lanjutkan di dalam acara diskusi. Terima kasih. Iya, Pak Kade, komprehensif sekali. Salah satu yang membuat saya tertarik tadi Anda katakan hampir semua sektor ini telah kembali ke level pra-pandemi dan bagaimana kita perlu menjaga bersama-sama supaya pertumbuhan ekonomi yang positif ini bisa sustainable ya Pak Kade. Iya. Iya, terima kasih Pak Kade untuk paparannya dan selanjutnya kita akan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadek seperti apa juga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk full year 2021, bagaimana dampak berbagai macam pengetatan mobilitas yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus COVID di Indonesia dan kita punya banyak alasan untuk tetap optimistis seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Kade, bahwa ternyata hampir semua sektor telah kembali ke level pra-pandemi. Kita jaga sama-sama, ini dia intinya yang tadi disampaikan oleh Pak Kade. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Ubaidi Soheh Hamidi, selaku Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Ubaidi, tadi sudah kita bahas bersama bagaimana Indonesia mampu bangkit dari resesi dengan menorehkan pertumbuhan ekonomi 7,07% pada kuartal kedua tahun 2021. Nah, pandangan Bapak seperti apa nih Pak untuk melihat ketangguhan Indonesia nih Pak? Terima kasih Mbak Alin. Pak Dirut yang saya hormati, Ibu dan Pak sekalian, Pak Kadek. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kadek itu memang sangat valid ya, terkonfirmasi oleh beberapa fakta dan data yang memang sampai dengan triwulan 2 itu sudah menunjukkan perbaikan, baik dari sisi ekonomi ataupun kalau kita lihat dari beberapa indikator kinerja APBN itu juga sudah menunjukkan beberapa kinerja yang cukup menggembirakan. Misalnya kalau kita bicara tentang pendapatan negara, ini juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam 2 bulan terakhir. Dan saya kira ini juga terkonfirmasi dengan beberapa aktivitas ekonomi yang memang sudah mulai membaik. Jadi mungkin secara umum itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar sebelum kami nanti menyampaikan paparan. Mohon maaf, ini kami mewakili Bapak Kepala Badan, Bapak Febrio Nathan Kacaribu. Terima kasih.
Iya, Pak Ubaidi Sohe Hamidi, langsung saja dengan paparannya kita akan simak bersama-sama. Baik, mungkin langsung minta tolong untuk paparan bisa di-share. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kita ingin menarasikan yang penting dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Kadek. Kami ingin lebih melengkapi dengan beberapa fakta dan data yang ada, bahwa kita sama-sama tidak memungkiri PPKM yang kemarin sudah kita lakukan dalam beberapa waktu 2 bulan terakhir itu menimbulkan dampak yang cukup efektif ya, terutama dari beberapa indikator makroekonomi yang memang menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Ini kalau kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, kasus COVID-19 global juga sudah menunjukkan arah penurunan setelah varian Delta. Ini bisa digedein nggak ya? Jadi kalau kita lihat di kasus harian global, ini juga sudah menunjukkan tren yang menurun, termasuk juga kalau kita lihat di Indonesia ketika di Juli kemarin sempat naik ya, kemudian pada 21 September ini kita juga melihat kasus harian bahkan sampai di level 2000-an. Saya kira ini juga terkonfirmasi dari beberapa aktivitas vaksinasi yang memang sangat meningkat ya. Kalau kita lihat yang kanan bawah ini kan aktivitas vaksinasi juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dan ini juga berdampak terhadap positive rate yang saya kira ini juga menunjukkan angka yang menggembirakan. Nah, kalau kita lihat negara dengan kasus harian tertinggi, Amerika, kemudian Inggris, Turki, dan seterusnya, kita lihat di Indonesia tidak masuk di situ. Next. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana pemulihan ekonomi global, OECD memperkirakan pemulihan ekonomi dunia akan tetap kuat. Tetapi pemulihan yang tidak merata juga masih menjadi tantangan yang semakin nyata. Ini juga mengkonfirmasi bahwa kita harus tetap waspada karena ketidakpastian juga masih relatif cukup tinggi. Dan ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Kalau kita lihat juga di sini dalam laporan September 2021, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di minus 0,1 percentage point ke 5,7% untuk 21, dan 22 naik 0,1 percentage point menjadi 4,5%. OECD juga memperkirakan bahwa pemulihan global tahun ini tetap didukung ya dengan stimulus yang kuat, percepatan vaksinasi dan reopening aktivitas ekonomi yang memang meluas di banyak negara. Beberapa potensi downside risk yang harus kita perhatikan. Tadi pemulihan yang berjalan tidak merata karena memang untuk vaksinasi ini masih terdapat ketimpangan. Potensi normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat juga lebih cepat dari ekspektasi. Jadi meski belum tergambar dalam proyeksi OECD, tapi terdapat risiko stabilitas sektor keuangan Tiongkok yang memang perlu diwaspadai dari isu gagal bayar yang terjadi. Dan ini beberapa yang mungkin harus perlu kita waspadai, sehingga kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga internasional, kita lihat di sini untuk 2021 itu diperkirakan, kalau kita lihat di sini yang 2021 ya, proyeksinya di 2020 kemarin di minus 2,1, 2021 memang kita lihat akan di kisaran sekitar 3,7 sampai dengan 5,5. Nah di 2022 kemarin juga sudah disepakati berada di kisaran kalau di era APBN kemarin 5,2 sampai dengan 5,5, tetapi di sini kita lihat beberapa lembaga internasional menyampaikan dengan yang berbeda, ada yang 4,9 sampai dengan ada yang 4,8. Next. Ini laju inflasi mendorong kenaikan suku bunga di beberapa negara. Kalau kita lihat beberapa negara G20, khususnya emerging market, tercatat telah melakukan kenaikan suku bunga akibat tekanan inflasi. Jadi kenaikan tekanan inflasi
Ini antara lain memang didorong oleh pemulihan ekonomi serta shortage supply pada beberapa komoditas akibat tingginya permintaan. Inflasi di Indonesia relatif masih terkendali, sehingga Indonesia masih memiliki ruang untuk mengantisipasi normalisasi moneter negara maju. Suku bunga negara maju masih belum berubah, tetapi Eropa sudah mengumumkan pengurangan kuantitatif easing dari euro, kemudian juga dari 80 euro billion menjadi 70 per bulan. Amerika Serikat dan Inggris juga diperkirakan akan melakukan pengurangan kuantitatif easing untuk tahun ini. Next. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tadi juga sudah dikonfirmasi Pak Kadek bahwa pemulihan ekonomi di triwulan 2 itu sudah merata dan menunjukkan kinerja yang semakin menguat. Kinerja perekonomian nasional mampu kembali tumbuh positif dan sebesar 7,1% atau 7,0%. Di beberapa komponen pengeluaran kita lihat mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor, impor. Ini kalau kita lihat juga menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Saya kira ini juga pemerintah melalui instrumen APBN akan terus melindungi masyarakat yang terdampak oleh eskalasi kasus pandemi. Dan kita berharap penanganan yang cukup baik dari pelajaran varian Delta kemarin, mudah-mudahan ini juga bisa dikelola dengan baik untuk kedepannya. Next. Ini Agustus-September, aktivitas masyarakat berada dalam tren kenaikan, baik itu untuk yang terkait dengan retail recreation, grocery, farmasi, kemudian juga yang lain ya, beberapa aktivitas yang lain ini juga menunjukkan beberapa kinerja yang cukup menggembirakan. Next. Kemudian aktivitas konsumsi dan produksi itu juga menunjukkan perbaikan atau berangsur membaik. Jadi kalau kita lihat dari sisi konsumsi untuk Consumer Confidence Index hingga Agustus itu masih lemah karena akibat dampak psikologis dari PPKM. Kemudian Retail Sales Index itu juga diperkirakan membaik pada Agustus ya, seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM. Kemudian juga Mandiri Spending Index hingga 5 September juga mengalami kenaikan ini dilihat dari indikasi peningkatan konsumsi. Di sisi produksi kita lihat juga mulai dari PMI manufaktur Indonesia sudah mulai kemudian juga pertumbuhan konsumsi listrik meningkat di bulan Agustus, utamanya pemanfaatannya oleh sektor industri. Next. Berikutnya, kita lihat juga dari beberapa aktivitas perdagangan internasional untuk ekspor itu juga tetap tumbuh tinggi di masa varian Delta. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa baik neraca perdagangan, pertumbuhan ekspor ataupun pertumbuhan impor, ini juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun kita tetap perlu mewaspadai terhadap meluasnya penyebaran varian baru dan biaya logistik yang tinggi. Dan ini tetap perlu kita waspadai. Next. Efektivitas PPKM itu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2021. Kondisi pandemi 19 akibat varian Delta, tadi kita katakan cukup terkendali lebih cepat bahkan dengan dampak yang tidak terlalu dalam terhadap mobilitas. Jadi pada saat kemarin varian Delta, kemudian kita melakukan PPKM darurat dan seterusnya, level 4, bahkan sampai level 4, itu kita sempat khawatir bahwa ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik. Tetapi nyatanya tadi di triwulan 2 kita lihat kita cukup baik kinerjanya, bahkan di Juli juga sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nah, dengan beberapa kondisi tersebut memang proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan 2021 itu diperkirakan 3,7 sampai 4,5%. Next. Proyek infrastruktur berperan penting dalam pemulihan ekonomi, termasuk dari sisi kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja ataupun pemanfaatan kapital. Sektor konstruksi merupakan sektor yang diperbolehkan kemarin yang diperbolehkan beroperasi di masa PPKM.
khususnya memang untuk melanjutkan proyek-proyek PSN ya, tetapi tetap dilandasi dengan protokol yang ketat. Nah ini saya kira juga menjadi momentum yang baik juga karena sektor bangunan merupakan subsektor dengan kontribusi terbesar terhadap komponen investasi atau lebih dari 70%. Next. Saya kira ini juga sering kita lihat betapa kemudian di tahun 2020 ketika awal Maret pandemi COVID mulai masuk ke Indonesia sampai dengan hari ini APBN bekerja sangat fleksibel dan sangat responsif karena pada saat 20 kita extraordinary policy, kita dilandasi Perpu 1 2020 telah melakukan beberapa kebijakan yang extraordinary sehingga di tahun 2021 ini dan 2022 kita masih mengambil tema pemulihan dan reformasi struktural. Saya kira kalau kita melihat bagaimana pergerakan angka defisit yang sangat dinamis, ini menunjukkan bahwa pada saat kita mengelola fiskal, ketidakpastiannya sangat tinggi, itu ya. Dan bagaimana kemudian APBN mencoba untuk sangat fleksibel dan responsif untuk merespon beberapa kondisi yang ada. Peningkatan defisit ini tentu di tahun 2020 misalnya dulu ekspektasi kita di awal 1,76 minus, kemudian realisasinya mencapai minus 6,34. Dan kita punya kewajiban bahwa sampai tahun 2023 nanti kita harus kembali kepada defisit maksimal 3% terhadap PDB. Dan saya kira ini menjadi tantangan yang sangat berat, tetapi tetap diupayakan dan kita optimis kalau melihat kinerja ekonomi, kemudian kinerja pendapatan sampai dengan Juli juga menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Next. Ini tahun 2022, Ibu dan Bapak sekalian, pendapatan negara di 1.840,7 triliun. Kemudian ini masih angka RAPBN ya, karena untuk pengambilan keputusan di APBN kita menunggu paripurna, belanja negara 2.708,7 triliun. Keseimbangan primer kita masih tinggi ya, masih negatif 462 dan defisit di 868 triliun atau 4,85% PDB. Ini di tahun 2022, ini tahun terakhir pemerintah diberikan keistimewaan untuk bisa melebarkan defisit lebih dari 3%. Di 2023 kita nanti maksimal 3%. Nah, beberapa dari sisi belanja negara ini tentu diharapkan akan dapat menstimulus perekonomian, mendukung reformasi struktural. Next. Ini anggaran infrastruktur tahun 2022, itu sekitar 384,8 triliun. Ada beberapa aktivitas program ataupun proyek kegiatan yang ada di situ ya, mulai dari pembangunan jalan baru, jembatan, rumah susun, dan seterusnya, termasuk rehabilitasi jaringan irigasi dan seterusnya. Nah, untuk anggaran pembangunan TIK ya, teknologi informasi komunikasi, ini sekitar 27,4 triliun, terutama untuk memberikan akses internet di lokasi layanan publik, termasuk BTS di 2.344 untuk akses internet juga, dan beberapa dukungan informasi yang lain, termasuk palaparing dan juga penguatan transformasi digital. Jadi anggaran ini memang ada yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, tetapi juga ada yang berasal dari anggaran transfer ke daerah yang nanti akan dilaksanakan oleh daerah, dan ada juga yang berasal di sisi pembiayaan atau below the line. Next. Ini adalah tadi kami katakan 2023, ini yang dokumen yang ada di Kem PPKF, bahwa pada tahun 2023 ini trajektori menuju defisit maksimal 3%. Kalau kita lihat di 2022, RAPBN mengambil batas defisit yang atas 4,82 ya, dekat dengan 4,85. Jadi ini kita berharap untuk pendapatan juga akan dioptimalkan.
Kemudian belanja negara tentu juga harus dilakukan dengan sangat efisien untuk mendukung beberapa program yang prioritas, dan penguatan spending better ini menjadi sangat penting bersama-sama dengan optimalisasi sisi pendapatan, sehingga antara pendapatan dan belanja bisa secara efektif untuk menopang kesehatan dari APBN dan menjaga defisit pada level yang tetap terkendali. Next. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mbak Alin. Terima kasih. Iya, terima kasih paparannya Pak Ubaidi Sahih Hamidi. Tadi dijelaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah Indonesia ini mendorong pemulihan ekonomi, namun tetap mengantisipasi ketidakpastian. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Ubaidi untuk infrastruktur ini berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah kita menjaga kesinambungan belanja infrastruktur. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana peran PT SMI turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu jangan kemana-mana, bincang-bincang siang kita pada hari ini akan kembali usai jeda.